Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku. Nah, kemarin aku udah buat vlog bareng Uni, sekarang aku buat video bareng teman aku yang lain, ada Lulu. Salam kenal, nama aku Lulu, aku juga URDI YTB 2022, jenjang S2, dan alhamdulillah kita di kampus yang sama, EG University Izmir. Oke, dan maaf banget nih teman-teman, Lulu pakai masker gitu ya, karena lagi agak flu gitu ya. Jadi dia pakai masker. Oke. Jadi berhubung hari ini kita tag video tanggal 24 Mei karena di hari ini teman-teman di Indonesia udah ada yang mendapatkan email untuk interview di awal Juni nanti ya, gitu. Jadi kita buatkan video ini dimana sebelumnya aku juga udah buat video bersama dengan Uni, kalau teman-teman udah nonton, kita bahas tentang pengalaman interview kami berdua gitu ya. Dan sekarang hampir sama gitu ya, kami akan uh, ngobrol tentang pengalaman interviewnya Lulu, dan juga kita akan membuat list prediksi untuk pertanyaan. pertanyaan-pertanyaan interview YTB 2023. Oke, gitu. Nah, kan biasanya di interview YTB itu hal pertama banget basic, aku yakin di semua beasiswa kayaknya pertanyaannya sama ya. Iya. Hal pertama yang ditanyakan adalah jelaskan tentang diri kamu. Nah, waktu itu kamu bahasnya jawabnya gimana itu, Lu? Di bagian ini adalah bagian penentu untuk pembuka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Betul banget. Ini kunci utamanya. Jadi waktu itu aku perkenalan dirinya. Pertama-tama aku ucapin terima kasih sudah diundang di sesi interview pada waktu itu, dan kemudian perkenalan diri, nama, kemudian dari univ mana, aku dari Universitas Brawijaya, jurusan aku biologi, dan aku nyebutin spesifikasi penelitian aku tentang apa. Nah, waktu itu aku tentang tanaman obat. Kemudian interviewer menanyakan dari situ tentang skripsi aku, karena aku nyebutin spesifikasi penelitian aku. Umumnya di bagian introduce yourself ini bisa dihubungkan dengan daerah kalian, misalnya daerah kalian kekurangannya apa, kemudian dengan penelitian kalian ini bisa membantu daerah kalian, kayak gitu juga bisa. Atau kalian juga setelah menyebutkan nama, kalian bisa menyebutkan secara singkat pencapaian akademik maupun non akademik kalian gitu. Nah, waktu itu setelah jawab tentang skripsi gitu, pertanyaan selanjutnya apa tuh yang mereka tanyakan? Nah, kebetulan waktu itu kan sebenarnya mereka nggak terlalu banyak, aku yang lebih menjelaskan lebih lanjut. Waktu itu aku nyambungin ke alasan pemilihan kenapa aku milih Istanbul University sebagai prioritasku. Nah, di sana karena tadi aku nyebutin skripsi aku tentang tanaman obat, kemudian aku punya data terkait data-data saintis dari Istanbul University yang aku sebutin ke mereka gitu. Kemudian saat aku nyebutin itu, mereka langsung ngecek nih tentang data-data yang telah aku kumpulin itu. Kemudian mereka lebih ke, kan waktu itu masih pagi ya, aku kebetulan dapat interview pagi paling pertama, dan kita di hari yang sama waktu itu, tanggal 28 Juni, hari Selasa. Dan karena di YTB itu aku 7.000 list apa sih itu namanya, nomor urutnya 7.000 gitu, jadi aku tuh pertama gitu, dan interview masih fresh, jadi lebih santai keadaannya waktu itu. Dan malahan setelah aku nyebutin tentang kelebihan Istanbul University yang relate sama research plan aku, beliau ini langsung nyaranin gitu, selain di Istanbul Univ, apalagi univ yang kamu tahu yang relate dengan penelitian kamu gitu. Nah, kemudian aku nyebut di daerah Anatolia kayak EG. Nah, beliau mengiyakan bahwa EG University juga bagus di tanaman obatnya.
Ditanya juga, "Kamu nanti rencananya gimana setelah S2 di Turki? Mmm, Apakah akan kembali ke negara kamu atau, akan, lanjut menetap. menetap di Turki atau Mmm, bagaimana?" Gitu. Nah, aku jawab aku akan kembali ke mmm, Indonesia untuk, menerapkan, apa yang telah aku pelajari mmm, dulu gitu, setelah itu baru lanjut kan. Nah, waktu itu langsung lebih ke saran gitu, "Kalau kayak gitu kamu cocoknya bukan di Istanbul University karena tanaman-tanaman obat di sana itu lebih ke mmm, tanaman-tanaman obat yang Europe gitu. Nah, mmm, sedangkan, yang karena plan aku ke depan itu bakalan kembali, jadi kamu lebih cocok di, Ege University yang tanaman-tanaman obatnya itu lebih ke yang Asia-Asia Asia, juga, kayak gitu." oh, jadi waktu itu, Lulu pilihan pertama kampusnya itu Istanbul, Mhm, waktu itu milih berapa kampus saat itu? waktu itu alhamdulillah yang keluar banyak ya kalau Iya, biologi, jadi ya aku maksimalin aja, aku waktu itu 2 milih 10, oh milih 10. milih 10, Istanbul, kemudian Ankara, Mmm, kemudian aku lupa, pokoknya nomor 4 EG. oke. Sebenarnya yang 2 itu memang nggak terlalu relate karena waktu itu Mmm, aku nggak yang bener-bener nyari banget, mmm, dan setelah daftar berkas itu baru aku nyari bener-bener yang relate cuman 2 gitu, emang oh, Istanbul, Univ, kemudian EG, kemudian Bursa Bursa, sama, mana aku lupa gitu satunya. oke oke. Dan setelah itu, pertanyaan apa lagi yang ditanyakan oleh Nah, interviewer? waktu itu nah, setelah dikasih saran kayak gitu Mmm, ya, aku lebih ke kan aku pengen banget nih Istanbul iya, Uni pada mmm, pada waktu itu. Jadi aku tetap kekeh mempertahankan tuh awalnya, tapi ketika sudah dikasih saran mmm, bahwa mending di sini, ya udah kita, ngikutin apa yang saran, saran dari beliau-beliau mmm, ini gitu. Jadi baik-baik gitu. oke, Insyaallah, setelah saya cari juga di sana terus jangan cuman iya aja, tapi kalian juga punya data. Waktu itu aku juga nyertain data kalau di EG juga bagus di bagian tanaman obatnya, kayak gitu. mmm, jadi mungkin saran juga untuk teman-teman ketika sudah, memilih univnya dan kemudian mendapatkan email untuk interview, silahkan dicari dulu gitu Mhm, terkait dengan jurusan yang teman-teman ambil, terkait kampusnya juga, seperti itu iya, ya? dan biasanya, orang-orang bingung gitu ya, Mmm, untuk yang awam-awam, bingung caranya nyari info-info tentang data-data penelitian di tiap univnya. Jadi langsung saja ke website masing-masing kampus, kemudian, klik yang bagian akademik, kemudian jurusan. Nah, di jurusan itu biasanya, ada tuh keluar mata kuliahnya, kemudian fasilitas labnya, iya, kemudian research-research yang telah mereka lakukan apa mmm, aja, Kak. betul, Bisa dicari satu-satu. Untuk aku pribadi, aku bukan orang yang, ngerasa mampu untuk, eee, berganti topik skripsi. Jadi mmm, aku waktu itu tuh udah nyari-nyari sedikit, makanya 5 priority yang aku, pilih itu pilih, memang, sudah masuk ke sudah relate gitu ke, mmm, penelitian aku sendiri gitu. Tapi setelah berpemberkasan, aku lebih dalam lagi gitu nyarinya, lebih ke, eee, research per profesornya apa aja gitu. oke, gitu. Jadi nggak sekedar jurusan aja gitu, tapi buat teman-teman yang daftar untuk S2, perhatikan juga, bisa juga ditanyakan profesornya gitu, "Memang di kampus ini siapa sih profesor yang kamu kenal atau udah pernah kamu baca jurnalnya?" Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian, aku juga, ditanya, waktu itu aku lupa, kayaknya waktu itu ditanya, Mmm, sebelumnya tahu Turki dari mana, kayak gitu. mmm, Pokoknya waktu itu, eee, kar sebenarnya nggak terlalu banyak pertanyaan pada waktu itu, tapi gimana caranya kalian tuh harus nunjukin, apa kelebihan-kelebihan kalian gitu. Nah, waktu itu aku juga nunjukin salah satu sertif yang memang pernah aku ikutin lomba di Turki gitu. Jadi, beliau, ngelihat tuh berkas-berkas aku yang manaan, mmm, yang lomba-lombanya. Kemudian, aku jabarin lagi kenapa, memilih Turki, kayak misalnya, kalau aku pribadi, karena
dua negara ini sama-sama mempunyai diversity di tanaman obat yang cukup tinggi gitu. Dan di sini kebetulan di sini kan di antara dua benua, jadi secara geografis akan memengaruhi kandungan metabolis sekunder di tanaman obat yang berada di transitional area, sehingga secara seluler maupun empirical tuh kemungkinan akan berbeda kan. Jadi aku juga jelasin seperti itu. Kemudian ditanya juga apa plan kamu setelah lulus gitu. Nah, di sini itu kesempatan buat kalian tuh lebih show off diri kalian sendiri. Jadi kalian jelasin short term plan 1 sampai 5 tahun ke depan, kemudian long term plan 10 sampai 15 tahun ke depan gitu. Nah, di penjelasan ini kalian harus benar-benar yang aplikatif gitu. Kayak misalnya short term plan itu misalnya akan aktif menulis research untuk S2 S3 ya, yang memang lebih ke research. Kemudian aktif mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik yang meningkatkan kolaborasi antara dua negara ini misalnya. Terus menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu. Kemudian pokoknya kontribusi-kontribusi yang aplikatif gitu. Kemudian untuk long term plan-nya, setelah S2 kalau aku sendiri, aku nyebutin aku akan kembali ke Indonesia. Aku berencana menjadi seorang pengajar di universitas, dan dengan target tiap tahun untuk publikasi jurnal seperti itu. Kemudian aku akan bekerja sama dengan beberapa instansi penelitian research bagian tanaman obat dan aromatik seperti itu. Dan mungkin juga yang juga aku nyebutin akan bekerja sama dengan research target gitu yang membutuhkan, misalnya para petani tanaman obat maupun industri gitu, sehingga hasil research itu dari laboratory scale bisa diterapkan ke field scale gitu. Dan lebih aku nyebutin sehingga manfaatnya tuh bisa lebih kelihatan gitu, lebih tampak. Jadi ya segitu aja kayaknya waktu itu interview aku, dan kalau aku pribadi lebih mengulik skripsi sih. Oke, iya. Karena emang setiap awardee ataupun yang lolos ke tahap interview itu memang pertanyaannya berbeda-beda gitu. Kayak aku waktu itu lebih ke research plan, tapi Lulu lebih ke skripsi yang memang penelitian sudah pernah dia lakukan, sementara aku kepada penelitian yang sudah aku buat plan-nya seperti itu. Plan ke depan gitu ya. Ya, seperti itu. Dan ada juga awardee lain yang mendapatkan hal yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya jawaban kita pertama itu juga menentukan pertanyaan yang selanjutnya akan ditanyakan oleh interviewer. Ya. Jadi bagian introduce yourself ini kalian persiapkan sebaik-baik mungkin, dan bisa dikira-kira dari situ akan muncul pertanyaan apa untuk selanjutnya gitu. Tapi jangan lupa juga untuk siapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mungkin akan mereka ajukan ke teman-teman gitu. Kemudian waktu hari interview itu aku juga menanyakan ke teman-teman yang lain juga. Nah, ada beberapa teman aku yang ditanyain tentang basic ilmu mereka gitu. Jadi disiapin beberapa jawaban, misalnya kayak ya mungkin kalau biologi apa itu ATP, mungkin apa itu sel, pokoknya hal-hal dasar yang itu juga bisa tuh ditanyain untuk anak-anak S1 tuh biasanya. Kemudian ada juga teman aku yang S2, dia dari jurusan teknik informatika, ditanyain juga lebih ke pertanyaan-pertanyaan istilah-istilah dari teknik informatika gitu. Nah, ketika nggak tahu jawab ini, jangan cuma diam gitu. Jadi coba untuk menjelaskan dengan versi yang mungkin mendekati gitu definisi-definisinya. Dan ada lagi temen
aku, dia membawa sebuah produk yang mana dia pengen dia pengen nantinya meneliti produk ini di Turki. Nah, sedangkan produk ini tidak ada di Turki gitu. Nah, waktu itu ditanyain juga bagaimana solusinya, research plan kamu tentang ini, dan dia membawa sebuah produk yang itu tuh khas Indonesia banget. Produk dia dari teknik pangan kayaknya, teknologi pangan. Nah, itu ditanyain juga bagaimana solusinya nanti ketika penelitian gitu. Sampel penelitiannya kan ada di Indonesia. Itu gimana? Jadi disiapin juga jawabannya untuk sampel-sampel penelitian yang memang khusus cuman ada di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Lulu sudah berbagi pengalaman interview YTB-nya di tahun lalu dan mungkin teman-teman sekarang kita bakalan langsung bahas list-list pertanyaan yang bisa jadi keluar di interview YTB tahun ini. Ini berdasarkan cerita award di tahun sebelumnya juga. Oh, mereka pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini tapi di kita tidak keluar pertanyaan itu, tapi di award lain keluar seperti itu. Oke. Ayo kita mulai. Mulai dari pertama aja ya. Pasti introduce yourself pertama. Kemudian yang kedua, kenapa memilih Turki? Dan apa yang kamu tahu tentang Turki? Nah, kalian harus benar-benar bisa menjabarkan apa yang telah kalian tulis di esai, karena ini kan udah ditulis di esai. Kemudian mengapa apply beasiswa ini? Sedangkan negara-negara lain juga menawarkan beasiswa. Mengapa kamu memilih untuk apply beasiswa ini? Kemudian siapa yang memotivasi kamu untuk apply beasiswa ini, atau informasi dari mana sih yang kamu bisa dapat informasi tentang beasiswa YTB ini gitu. Kemudian mengapa memilih list universitas tersebut? Misalnya yang pertama kamu memilih Istanbul University. Bisa juga pertanyaannya mengapa Istanbul University menjadi pilihan prioritasmu gitu. Kemudian apa kelebihan universitas yang kamu pilih terhadap jurusan yang kamu pilih. Kemudian apa yang kamu ketahui lebih dalam mengenai spesifikasi jurusan kamu. Ini biasanya untuk anak-anak S1 ya. Kalau anak S2 S3 kan udah tahu pasti. Udah belajar di S1 sebelumnya. Kemudian mungkin ini lebih ke anak S2 dan S3. Apa impact penelitian kamu? Jadi kamu bisa jawab impact penelitiannya untuk negara Indonesia juga bisa, untuk kedua negara Turki dan Indonesia, atau untuk dunia juga bisa. Misalnya penelitiannya kalau tentang COVID-19 itu kan untuk bermanfaat untuk dunia gitu ya, bisa. Ya, jadi waktu itu aku dapat pertanyaan karena waktu itu aku buat research plan-nya itu terkait dengan lintah obat pakai spesies yang ada di Turki. Interviewernya itu bertanya, terus kalau spesies ini hanya ada di Turki, apa manfaatnya untuk Indonesia gitu? Terus ya aku bilang ini menjadi salah satu bahan referensi ke depannya. Ya berbeda spesies tapi bisa kita adopsi gitu. Jadi untuk S2 S3 tuh memang apalagi anak sains, untuk sampel-sampel yang hanya ada di tempat-tempat tertentu itu harus disiapkan jawabannya juga gitu. Bagaimana bisa memberikan manfaat jika kembali ke negara Indonesia atau untuk negara ini nantinya atau untuk dunia gitu. Jadi itu sih yang harus dicari dulu ya jawabannya. Next. Kemudian kenapa dari universitas yang tadi itu bisa juga muncul pertanyaan kenapa universitas yang dipilih itu full Turkish misalnya. Itu bisa dihubungkan dengan spesifikasi jurusan kamu gitu. Misalnya jurusan-jurusan yang memang perlu bahasa Turki banget, misalnya sejarah, kemudian misalnya kayak aku, karena bisa aja ada yang milih yang English gitu ya. Tapi waktu itu aku milih yang Turkish karena sebenarnya ini nggak keluar, cuman mungkin aja aku nyiapin gitu waktu itu.
karena tanaman-tanaman obat ini kan, dari informasi-informasi ancient people, dari leluhur gitu. Jadi bisa aja buku-buku zaman-zaman dulu itu tentang tanaman obat itu ditulis dalam bahasa Turki. Jadi, eee, makanya aku tetap milih bahasa Turki kayak gitu. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, ketika menyebutin kelebihan dan kekurangan ini, eee, yang pasti di kelemahan disebutin juga, Dikasih solusi apa solusi sih yang teman-teman yang sudah kalian perbaiki iya, gitu, selama ini bagaimana solusinya. ada effort setidaknya gitu. Misalnya, kesusahan dalam manajemen waktu untuk aktivitas-aktivitas yang berdekatan gitu. Jadi, biasanya saya membuat, skala aktivitas priority activity, kemudian mungkin set alarm handphone atau, membuat notes ketika Iya. saya mengingat sesuatu gitu. Jadi, hal itu tidak membuat antar aktivitas itu menjadi overlapping dan, lebih disiplin terhadap waktu dan bisa menghasilkan output yang eee, lebih besar gitu. Misalnya kelemahannya juga, eee, misalnya pemalu, pemalu misalnya saat presentasi di forum-forum besar. Jadi solusinya bisa aja, tetapi saya sudah mencoba selama ini untuk, sebelum presentasi misalnya 2 jam sebelumnya gitu, berlatih di depan kaca atau berlatih dengan teman. Misalnya dalam ini presentasi ini dalam bentuk tim, jadi berpresentasi bareng dengan teman, seperti pokoknya tiap kelemahan beri penjelasan effort apa yang udah kalian lakukan untuk mengatasi kelemahan ini. Kemudian, di bagian kelebihan, kalau bisa jangan terlalu yang overconfidence gitu. Iya. Jadi, tetap berekspresi, tapi jangan yang menunjukkan bahwa kamu memiliki kelebihan ini banget gitu. Tetap, berekspresi tapi dengan nada yang, stabil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin apa kegagalan dan kesalahan yang pernah kamu alami dalam hidup kamu? Biasanya ini tuh lebih ke anak-anak S1 ya, yang lebih ke umum-umum kayak gitu. Tapi kalau untuk anak S2, S3 tuh lebih ke research-nya dan ilmu yang sudah dipelajari gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya kalau udah nyampe akhir tuh biasanya, apakah ini interview pertama kamu? Kemudian, apakah ada rencana apply PhD setelah S2 atau S3 dan di mana, kayak gitu. Kemudian, apakah kamu akan kembali ke negara kamu setelah S2, dan jika kita membutuhkan kamu di Turki, bagaimana pendapat kamu? Kemudian untuk ini jarang ditanyakan di Indonesia ya pertanyaan ini. Kalau mungkin, setelah menjelaskan S2 apakah kamu akan kembali, kemudian jika kita membutuhkan, kinerja kamu di Turki apakah kamu bersedia? Itu lebih ditanyain pada teman-teman yang dari negara-negara lain gitu. Kemudian untuk S2 dan S3, apalagi S3 bisa aja kalau misalnya punya publikasi yang lumayan banyak gitu ya, itu bisa aja ditanyain, how did you you can publish so many publication, dan berapa banyak publikasi yang kamu menjadi first author, atau ketika kamu tidak menjadi first author, apa kontribusi kamu di jurnal yang telah kamu buat itu. Kemudian, kayak yang tadi Dewi jelasin, yaitu disuruh jelasin research plan ke depan. Kemudian, apa yang kamu tahu tentang Turki? Kemudian,
apakah sebelumnya udah pernah dapat beasiswa atau apakah sekarang lagi menjalankan S2 di Indonesia. Dan biasanya ditanya juga, ketika ada yang jawab iya sudah S2 gitu, selama 1 semester itu ditanya berapa UKT-nya gitu, 1 semester berapa. Terus, eee, kemudian untuk anak-anak yang S1 tuh biasanya, apakah sudah diterima di univ Di A di Indonesia, Indonesia iya. gitu, dan berapa UKT-nya, kayak gitu, mereka menanyakan. Kemudian, untuk anak S1 yang ke S2 tuh biasanya kan, misalnya kayak aku, kayak, kita, kayak aku, 2021 lulus September, kemudian, YTB buka 2022 Januari. Jadi, bisa aja ditanya, "Apa yang kamu lakukan setelah graduation nih?" Gitu. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan setelah lulus sampai sekarang, sampai interview itu dilakukan. Kemudian, kenapa kamu layak menjadi Urdi? Ini pertanyaan yang sangat umum banget, tapi bisa aja, tidak ditanyakan ketika kita sudah menjelaskan panjang lebar di depan, kayak aku misalnya, itu nggak ditanyain Di kayak antara gini. aku, Uni, sama Lulu tidak ada yang mendapatkan pertanyaan itu ya? Sebenarnya, lebih ke santai gitu ya pertanyaannya, nggak terlalu yang ini banget, nggak terlalu yang, menegangkan banget. Tapi aku dengar dari di hari yang sebelumnya itu tuh sedikit menegangkan gitu, yang bagian, eee, teknik informatika dan lain-lain itu, yang awal-awal itu, yang teknik-teknik, itu sebagian di hari yang sebelum kita itu tanggal berapa ya, 27 kali, 26 apa ya? Sebelum kita Iya, berarti ya, 26, 26, 7, 27 itu sedikit menegangkan, tapi pas kita tuh enggak, lebih ke saran. Kemudian, apakah kamu punya pertanyaan untuk kami gitu? Nah, mungkin bisa ditanyain, apakah beasiswa YTB ini menawarkan aktivitas-aktivitas internasional webinar atau conference untuk Urdi? Bisa juga ditanyain apakah, Urdi diizinkan melakukan internship, di beberapa research institute di Turki. Ini yang aku siapin seperti itu waktu itu. Tapi, tapi ya seperti yang aku sebutin tadi, aku nggak ditanya. Sama, aku juga nggak dapat pertanyaan itu. Karena kebanyakan tuh pasti kan nanya ini ya, apakah, bisa lanjut S2 atau S3, itu tuh udah banyak. Jadi menurut aku lebih ke apakah bisa melakukan internship di research institute untuk jangka waktu segini, apakah YTB akan mengizinkan, kayak gitu. Kemudian, bisa juga ditanya yang tadi kan, apa yang kamu ketahui tentang Turki, kemudian siapa inspirator di Turki yang kamu ketahui. Misalnya kamu bisa menyebutkan, profesor ini, misalnya karena kamu telah membaca penelitiannya dan itu relate untuk research plan kamu. Itu untuk S2, S3 sih. Kenapa kamu mau lanjut S2, kayak gitu. Dan bagaimana, respon kamu saat, bagaimana pendapat kamu saat membaca research jurnal di Turki? Kamu, apakah mempunyai, quality yang bagus atau bagaimana? Dan, jika kita menolak kamu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi itu list-list pertanyaan yang bisa jadi ditanyakan oleh interviewer nanti saat teman-teman melakukan interview. Tapi ini juga tidak bisa teman-teman sangat dijadikan patokan, enggak, tapi ini sebagai salah satu referensi. Oh, bisa jadi pertanyaannya ini gitu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkannya dengan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, mungkin video kita kali ini sampai di sini saja gitu. Bagi teman-teman yang memiliki request video ataupun pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar ataupun juga bisa mengirimkan DM di Instagram aku @dewitrian_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.